membahas tentang analisis dan desain pekerjaan atau analisis dan desain jabatan. Setiap perusahaan, baik kecil maupun besar, pasti akan memiliki atau pasti akan mengharuskan untuk mendesain pekerjaan, untuk mendesain jabatan, sesederhana apapun. UMKM sekalipun, ketika dia hendak membuat perusahaan, maka dia akan mendesain kira-kira siapa direkturnya, kemudian siapa pelaksana di lapangannya. Misalnya, bikin usaha dalam bidang makanan, mempekerjakan satu orang. Berarti ketika dia hendak mempekerjakan satu orang tersebut, dia sudah mendesain bahwa dirinya sebagai ownernya dan satu orang itu sebagai misalnya di bagian operasionalnya yang mengolah makanan seperti itu. Tujuan dari pembelajaran kita adalah Anda bisa mendefinisikan dan menjelaskan konsep job analysis, job description, dan job specification. Jadi ternyata yang sering kita pahami, yang sering kita dengar adalah hanya job description, job desk aja, gambaran pekerjaan. Sebetulnya ada job analysis, analisis jabatan atau analisis pekerjaan, job desk, dan job spec, job specification. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran kita adalah agar Anda bisa memahami betapa pentingnya job analysis, memahami tahapan-tahapan dalam penyusunan job analysis, dan menjelaskan metode job analysis yang tepat dan memilih job analysis yang tepat. Baik, background bahwa pencapaian tujuan perusahaan akan banyak melibatkan aktivitas dan SDM. Jadi ada activity, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentu saja akan melakukan aktivitas, dan aktivitas ini diharapkan dilakukan oleh SDM yang kompeten atau yang terampil. Nah, keterampilan yang diharuskan dimiliki oleh perusahaan itu bergantung kepada ketersediaan SDM. Memang perusahaan perlu mencari SDM yang memiliki keterampilan yang dia butuhkan untuk melakukan kegiatan perusahaan sehari-hari. Nah, sehingga aktivitas ini perlu kemudian dianalisis. Kira-kira aktivitas ini memerlukan SDM yang seperti apa, sehingga kemudian ini akan menentukan SDM mana yang akan direkrut, diseleksi, dan kemudian akan ditempatkan. Makanya topik tentang job analysis ini adalah ditempatkan sebelum topik tentang rekrutmen dan selection. Berikutnya adalah perlunya mengidentifikasi dan berkoordinasi dari setiap aktivitas dan SDM dalam perusahaan. Harus dikenali, terlebih ketika kita hendak membuat perusahaan besar atau perusahaan yang mempunyai modal besar, melibatkan modal besar, sehingga diperlukan sekali kita identifikasi, mengenali jabatan apa yang ada di dalam perusahaan kita dan siapa yang nanti akan memegang jabatan tersebut. Perlunya identifikasi kualifikasi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Kita harus mengenali kualifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja kita atau oleh tenaga kerja kita dalam melaksanakan aktivitas dengan baik. Ingat, dalam ilmu ekonomi, means of production atau alat-alat produksi, artinya alat yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa menghasilkan produk, itu diantaranya yang pertama adalah keterampilan, skill atau kompetensi.
Itu yang paling pertama, yang paling penting. Ada kompetensi, yang kedua adanya modal, yang ketiga adanya tanah, bangunan, yang keempat adanya teknologi. Itu adalah 4 komponen penting ketika kita hendak membuat sebuah usaha. Ketika kita hendak berwirausaha, harus ada keterampilan. Setelah kita memiliki keterampilan, harus ada modal. Modal memang bisa diperoleh bagi mereka yang terampil, bagi mereka yang kompeten. Kalau kalian misalnya mau bikin usaha, kalian terampil dalam berwirausaha. Kalian bisa mengidentifikasi usaha apa yang berpotensi sukses dan berhasil. Dengan keterampilan tersebut, kalian konsepkan bisnis tersebut. Karena keterampilan kalian, karena kompetensi kalian. Dan kemudian kalian tawarkan kepada pemodal. Dan kemudian kalian mendapatkan modal, itu sudah hal yang luar biasa. Tanpa modal pribadi, hanya modal keterampilan dan modal kompetensi, kalian bisa dapat modal keuangan. Dari modal yang sudah diperoleh, berikutnya adalah kalian bisa menggunakan atau membeli tanah atau bangunan. Kalau zaman sekarang tuh karena semuanya serba online, kadang tanah bangunan tidak diperlukan, kadang tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah teknologi. Teknologi sangat penting sebagai alat produksi. Nah, yang pertama tadi keterampilan. Keterampilan itu ada pada SDM. Kalau SDM-nya tidak terampil, maka alamat perusahaan akan hancur, modal akan hilang, modal akan ke laut, seperti itu. Keterampilan siapa? Baik keterampilan karyawan maupun keterampilan diri kita sendiri. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan is the process of collecting, analyzing, and setting out information about jobs in order to provide the basis for a job description and data for recruitment, training, job evaluation, and performance management. Analisis pekerjaan adalah sebuah proses, is the process of collecting, pengumpulan, analisa atau penilaian, dan setting out, penyusunan informasi tentang pekerjaan. Jadi pengumpulan, analisis atau penilaian, kemudian penyusunan informasi, dikumpulkan, dianalisis, dan kemudian disusun. Informasi tentang pekerjaan untuk menyediakan basis untuk gambaran tugas-tugas pekerjaan, dan dalam rangka penyediaan data untuk proses rekrutmen, training, evaluasi pekerjaan, dan manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini nanti kalian kalau mengambil mata kuliah, kalau mengambil konsentrasi MSDM, nanti kalian akan mendapatkan perkuliahan yang namanya performance management, manajemen kinerja. Mana yang lain adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas karyawan di dalam perusahaan. Mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan, yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang disebut dengan job analyst, analis pekerjaan. Jadi ini lahan pekerjaan buat kalian. Kalau kalian pintar dalam melakukan analisis pekerjaan atau penilaian pekerjaan, kalian bisa dikontrak oleh perusahaan untuk melakukan job analysis. Informasi yang dikumpulkan secara rinci, definisi yang lain, yang meliputi tugas-tugas, tanggung jawab, kemampuan manusia, dan standar kinerja. Standar kinerja itu misalnya untuk seorang teller di bank,
standar kinerjanya seperti apa. Maka kemudian itu akan dilakukan analisis melalui job analysis, analisis pekerjaan. Tugas-tugasnya apa? Misalkan di dalam perusahaan, katakanlah yang paling gampang misalnya perusahaan catering atau perusahaan yang pembuatan makanan. Tugas-tugasnya misalkan apa? Tugas ada yang pertama misalnya bagian penerimaan barang dari luar, kemudian penempatan barang dari luar, kemudian pemprosesan barang untuk kemudian dijadikan makanan, kemudian setelah itu marketing, setelah itu yang distribusi barang, kemudian ada tugas berikut. Tugas yang lainnya adalah pencatatan barangnya keluar dan masuk, barang masuk, barang keluar, pencatatan laba, ya, laba dan rugi, itu diantaranya. Penggambaran tugas. Tanggung jawab misalkan dalam setiap tugas itu, misalnya bagian penerimaan barang, tanggung jawabnya adalah untuk menerima barang dari luar, kemudian menempatkannya di tempat yang aman, mencatat barang yang masuk tersebut, seperti itu. Kira-kira kemampuan manusianya seperti apa? Ya. Oh, ini harus yang bisa misalkan pencatatan keuangan keluar masuk, ini harus orang akuntansi atau orang manajemen pun boleh asal dia paham akuntansi. Kemudian itu dan seterusnya. Standar kinerjanya misalnya bagaimana? Oh, standar kinerjanya misalkan dicantumkan di sana untuk misalnya seorang pencatat keuangan, maka dia dikatakan berkinerja baik ketika dicatat secara rapi, mudah dibaca, mudah dipahami oleh pimpinan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu adalah standar kinerja. Ini adalah definisi dari job analysis. Nah, dari analisis pekerjaan, maka kemudian muncul yang namanya job desk, deskripsi pekerjaan. Yakni hal-hal yang wajib dilakukan oleh pemegang pekerjaan dalam hal kegiatan, kewajiban, atau tugas. Terkait dengan kegiatan, kewajiban, atau tugas. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh pemegang pekerjaan. Job desk bersifat keharusan dan tidak fleksibel. Memberi orang-orang untuk mengatakan bahwa itu bukan job desk saya. Artinya mereka hanya perlu melakukan tugas-tugas yang tercantum di dalam job desk tersebut. Contoh misalnya, tadi barusan saya ngobrol dengan salah satu saudara yang kerja di PT Pindo Deli, PT pabrik kertas terbesar di Indonesia. Dia bekerja sebagai seorang electrician, ahli listrik. Di departemennya adalah departemen tisu, produksi tisu. Tugas dia apa? Ya, tugas dia, job desk dia hanya terkait dengan masalah kelistrikan, maintenance, perawatan spare part, ya, perawatan spare part terkait dengan listrik untuk memproses bahan dari kertas, dari kayu, ya, kayu yang sudah dibentuk dalam bentuk apa namanya tadi itu lempengan-lempengan, untuk kemudian outputnya adalah berupa tisu. Tisunya tisu paseo. Paseo itu tisu dari Jawa. Kalau tisu Sunda mah pasea, repot dia. Tisu pasea, berantem terus. Job desk bersifat keharusan dan tidak fleksibel. Nah, misalkan saudara saya tadi, misalnya diminta untuk mengerjakan pekerjaan listrik di departemen lain, misalnya di departemen kertas HVS misalnya, atau kertas putih, dia pasti tidak akan mengatakan tidak bisa. Maaf, saya tidak bisa. Itu bukan job desk saya. Job desk saya adalah di sini. Kelistrikan terkait dengan mesin-mesin dalam pembuatan tisu. Spesifikasi pekerjaan, jadi luaran dari job analisis adalah job desk dan job spec.
Job spec itu adalah suatu penjelasan tertulis mengenai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ciri, dan karakteristik lain yang penting bagi efektivitas kinerja dari suatu pekerjaan. Jadi job spec itu misalnya tadi, pekerjaan dalam bidang kelistrikan di perusahaan manufaktur itu yang industri tadi, menghasilkan barang. Itu diantaranya misalkan dia harus lulusan S1 atau misalkan boleh SMK tapi dia punya keterampilan dalam bidang kelistrikan. Kemudian dia terampil dalam misalkan mengelola mesin-mesin atau mengelola listrik terkait dengan mesin-mesin kertas tadi. Kemampuannya dia mampu untuk melakukan pekerjaan itu karena dia dinyatakan sehat. Ciri dari orang-orang yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan ini, misalnya cirinya dia tuh rajin, dia tuh siap untuk dipekerjakan di shift berapapun. Kan kalau di perusahaan manufaktur ada 3 shift itu, pagi, sore, malam. Kalau malam mulai jam 11 sampai pagi. Kalau pagi dari mulai jam 8 sampai jam 4, kalau saya jam 4 sampai jam 11, seperti itu. Dan itu di antara job specification dan karakteristik lain yang penting bagi efektivitas kinerja dari suatu pekerjaan. Kenapa kita perlu menganalisis pekerjaan? Pertama, mengevaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. Peran lingkungan pekerjaan itu perlu dianalisis. Karena bisa jadi ada lingkungan yang cukup berat, maka diperlukan orang-orang yang lebih tangguh. Tadi cerita saudara saya, dia sebelumnya kerja di perusahaan yang memproses produk kulit kulit dari kulit sapi itu, kemudian diolah, dibersihkan, kemudian dikasih bahan-bahan kimia untuk nanti pada akhirnya untuk bahan pembuatan sepatu kulit. Itu berat karena apa? Karena selalu berinteraksi dengan bahan-bahan kimia. Nah itu lingkungan perlu dianalisis. Jadi kira-kira siapa nih karakteristik yang dengan karakteristik lingkungan seperti ini, siapa yang harus menghandle pekerjaan tersebut. Nggak mungkin kan misalnya dihandle oleh usia 50 tahun atau 40-an tahun. Ya itu udah terlalu tua. Nah, seperti itu. Berikutnya, mengkaji kembali kemungkinan persyaratan kerja yang usang. Job analisis itu bisa jadi dulu persyaratan pekerjaannya hanya persyaratan kemampuan dalam hal A, B, C, D. Nah sekarang dengan ada tambahan bahwa orang bekerja harus paham tentang IT, maka kemudian job analisis perlu dilakukan. Karena perlu ada penambahan keterampilan baru dalam bidang IT. Menciptakan peraturan yang menguntungkan semua pihak. Dengan job desk itu kan ada diatur oleh perusahaan. Menguntungkan semua pihak, baik perusahaan untung, karyawan pun untung. Kenapa? Karyawan jelas. Saya melakukan pekerjaan apa yang saya wajib lakukan. Jadi saya tidak akan mengerjakan yang bukan job desk saya. Itu perancang kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Dengan adanya job analisis yang nanti outputnya adalah tadi ada job desk, job spec gitu ya. Job desk dan job spec. Maka kita bisa merancang kira-kira SDM ke depan harus seperti apa yang diperlukan. Menyesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Job desk, kemudian job spec terutama nanti. Di dalam job spec kita akan tentukan ini perlu dikerjakan oleh berapa orang di departemen ini. Maka kemudian itu bisa menjadi turunkan kepada jumlah karyawan yang perlu direkrut. Merancang kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Dengan adanya job analysis,
dan luarannya adalah job desk dan job spec, maka job spec itu, job specification itu kita bisa menentukan pendidikan apa yang perlu dilakukan, perlu diberikan kepada karyawan dengan adanya job spec tadi, yang di dalamnya tercantum keterampilan-keterampilan yang diharuskan dimiliki oleh karyawan untuk menghandle pekerjaan tadi. Merancang rencana pengembangan potensi karyawan. Jadi dengan adanya job spec tadi, ya, maka si perusahaan bisa melihat kira-kira ini ke depannya apakah keterampilan karyawan ini akan terus seperti ini saja atau kira-kira perlu ditingkatkan. Kalau ternyata perlu ditingkatkan, oh nanti kira-kira harus ada pelatihan baru dan seterusnya dan seterusnya. Menentukan standar kerja atau prestasi yang realistis. Standar kerja atau kinerja, standar dari prestasi, standar kinerja itu perlu disesuaikan dengan realita di lapangan. Ketika kalian menjadi seorang bos dan kalian misalkan punya usaha retail misalnya, kalian punya minimarket misalnya, maka kalian punya standar kinerja. Standar kinerja yang ditentukan kepada karyawan itu berdasarkan pelaksanaan mereka kepada job desk mereka. Dan mereka ditempatkan di dalam job desk tersebut berdasarkan analisis job specification yang dilakukan. Berikutnya, agar penempatan karyawan sesuai dengan minatnya. Agar penempatan karyawan sesuai dengan keahliannya. Dan memandu agar kompensasi diberikan secara wajar. Prinsip penerapan analisis pekerjaan. Pertama adalah kita melakukan desain perusahaan. Desain perusahaan itu terkait dengan struktur perusahaan. Apakah strukturnya misalkan mau struktur yang tradisional, yang umum, yang konvensional, ada direktur utama, kemudian ada direktur A, B, C, di bawahnya ada manajer, manajer supervisor, di bawah supervisor ada karyawan bidang operasional, seperti itu. Atau langsung saja yang sifatnya simple, sederhana, ada direktur, owner manager berbahasa Inggrisnya, terus kalian sebagai owner manajernya, kemudian di bawahnya ada staf administrasi, langsung di bawahnya adalah karyawan. Kalian bidang operasional. Itu yang saya dalam penelitian saya di perusahaan-perusahaan mebel rotan, itu banyak yang konsepnya seperti itu. Si bapaknya sebagai direktur utama dan pemilik perusahaan, di bawahnya ada staf administrasi 1-2 orang, langsung di bawahnya karyawan-karyawan. Walaupun karyawannya banyak sampai 30-40, tetapi simple ininya, strukturnya. Inilah desain organisasi. Yang kedua adalah lakukan terlebih dahulu evaluasi pekerjaan. Mengevaluasi pekerjaan, menilai pekerjaan apa yang nanti akan dilakukan oleh karyawan. Seleksi karyawan, ya. Kemudian kira-kira untuk memegang struktur atau penempatan dalam struktur organisasi akan seperti apa karyawan. Dan kemudian dilakukanlah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu berbasiskan kebutuhan peramalan, kira-kira diramalkan nanti ketika ini perusahaan ini mulai berjalan, kira-kira diramalkan akan seperti apa pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan. Dan kemudian ada perencanaan karir. Jadi karyawan, untuk mendorong karyawan semangat dalam bekerja, karena sangat pentingnya sekali karyawan. Aset paling berharga oleh perusahaan itu adalah karyawan. Saya kemarin, istri saya baru melahirkan, alhamdulillah. Kemudian yang pemilik perusahaannya, bidan seniornya, itu pas ketika istri saya ke sana, itu tidak hadir, tidak ada di sana, karena si ibu bidan seniornya sedang berkunjung ke orang tuanya, karena setiap malam Jumat dan hari Jumat dia mengunjungi orang tuanya di Rengas Dengklok misalnya. Sementara pekerjaan dia
usaha dia buka rumah bersalin itu adanya di Luk Jambe, kecamatan, jadi jauh. Harapan kita, harapan saya dan istri saya, ada ibu bidan yang hadir, yang senior itu, tapi dia tidak bisa hadir. Siapa yang kemudian menghandle persalinan istri saya? 3 karyawannya, 3 bidan muda yang dipekerjakan. Luar biasa betapa pentingnya yang namanya karyawan. Si ibu itu bisa tetap dengan fokus ke pekerjaan dia, fokus ke kunjungan dia, sementara pekerjaan ada yang menghandle. Oleh siapa? Oleh karyawannya. Karyawannya yang sudah terampil, karena memang dipilih yang sudah terampil dan dilatih oleh si ibu tersebut. Betapa pentingnya. Nah, sehingga perencanaan karir bagi karyawan sangat penting agar mendorong karyawan betah di perusahaan tersebut, betah di tempat usaha yang kita bangun. Dari analisis pekerjaan, maka kemudian ada kinerja, perencanaan, dan umpan balik. Ada perencanaan kinerja, bukan kinerja perencanaan, perencanaan kinerja. Jadi kira-kira ini kinerja yang baik bagi seorang bidan muda, misalnya ada seseorang yang punya usahanya dalam bidang rumah bersalin. Kira-kira bagaimana yang disebut dengan standar kinerja dia? Perencanaan dan pengembangan manajemen dan pendidikan dan pengembangan. Dengan analisis pekerjaan maka kita akan menghasilkan 3 ini. Pendidikan dan pengembangan terhadap karyawan. Apakah karyawan yang bekerja di perusahaan catering ini perlu di-training? Perlu juga dilatih terkait dengan kepemimpinan untuk ke depan ketika perusahaan misalnya mau buka cabang. Dia bisa nggak untuk menghandle? Isi dari job analysis, aktivitas pekerjaan apa yang ada di dalam perusahaan. Pekerjaan apa saja yang dapat dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Nah, tadi departemen, misalkan departemen tisu aja, pekerjaannya apa saja. Bagaimana desain dan struktur keterkaitan antara pekerjaan sehingga kinerja. Ya, tadi kita bicara tentang isi dari job analysis. Bagaimana aktivitas pekerjaan apa yang ada di dalam perusahaan, bla 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 bla. Bagaimana desain dan struktur atau keterkaitan antara pekerjaan sehingga kinerja karyawan dapat optimal. Pekerjaan itu kan antara satu bidang dengan bidang yang itu ada terkait satu sama lain. Katakanlah kalau di pabrik sebuah proses barang dari A sampai Z. Maka kalau A-nya berhenti, maka B, C, D itu tidak bisa jalan. Maka ini harus, desain ini harus dihubungkan. Kualifikasi karyawan seperti apa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Di dalam job analysis harus ada kualifikasi karyawan, terutama di dalam job specification. Keterkaitan job analysis dengan fungsi MSDM lainnya. Bahwa job analysis ini nanti bisa menentukan rekrutmen, desain pekerjaan, perencanaan karir. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja. Kemudian evaluasi kinerja, kompensasi dan benefit atau tunjangan, training dan pengembangan. Ini dari job analysis ini bisa terkait dengan praktek MSDM lainnya atau fungsi MSDM lainnya. Contoh saja, ketika kita sudah melakukan analisis pekerjaan, maka kita bisa menentukan berapa jumlah karyawan yang bisa kita tempatkan. Berarti kita akan menentukan merekrut berapa karyawan, menyeleksi berapa karyawan, dan pada akhirnya akan menerima berapa karyawan. Ini fungsi dari job analysis. Ketika kita sudah tahu bahwa nanti di dalam perusahaan kita ada bidang A, B, C, kira-kira butuh karyawan berapa? Oh, ada misalkan 6 karyawannya karena masih perusahaan kecil. Maka kemudian rekrutmen kita terima mungkin tidak begitu banyak. Kemudian kita seleksi dan kemudian kita pilih 6 untuk melakukan pekerjaan di perusahaan kita.
Langkah-langkah dalam analisis pekerjaan, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan. Jadi diuji keseluruhan tiap-tiap pekerjaan yang ada di dalam perusahaan itu. Pekerjaan misalnya untuk bagian katakanlah manajer. Kira-kira apa pekerjaan dia? Kemudian kira-kira cocoknya dilakukan oleh siapa? Berikutnya menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan akan digunakan. Job analisis setelah kita buat, bagaimana kemudian ini akan disebarluaskan. Ini khusus untuk mungkin perusahaan-perusahaan besar, sangat penting setelah melakukan job analisis itu menyebarluaskannya kepada departemen-departemen. Memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. Jenis pekerjaan apa saja yang ada di dalam perusahaan yang harus kemudian dikaji dan kemudian dilakukan analisisnya. Mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima. Datanya misalnya melihat kepada job analisis yang telah ada atau melihat kepada job analisis dari perusahaan lain kalau ada. Atau misalnya dengan melakukan analisa-analisa sendiri terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan ditetapkan. Berikutnya adalah menyiapkan deskripsi tugas, job desk-nya disiapkan. Untuk misalnya di dalam perusahaan perbankan kecil kayak BPR, misalnya ada beberapa bidang-bidang tugas, ada bidang teller, ada customer service, ada back office, ada bidang marketing, ada kepala bagian bisnis, ada kepala bagian SPI atau auditor internal. Kemudian ada mungkin kepala bagian apa lagi gitu yang memang masing-masing perusahaan beda-beda. Menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Jadi setelah melakukan hal-hal yang ini lakukan job desk dan job spec. Dan yang berikutnya adalah akan melahirkan desain pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi, evaluasi kinerja, kompensasi dan keuntungan, pemenuhan persyaratan IIO saya nanti perlu kaji kembali, dan evaluasi lebih lanjut. Tahap-tahap dalam job analisis ini, langkah-langkah dalam job analisis ini tahap-tahapannya. Kalau ini lebih spesifik, identifikasi setiap pekerjaan, seleksi pekerjaan yang akan dianalisis, kumpulkan data mengenai metode job analisis, kemudian lakukan job desk, job spec, dan akhirnya gunakanlah job analisis tersebut. Bagaimana metode kita untuk melakukan job analisis? Job analisis ini bagian dari sebuah kajian. Maka kita bisa lakukan melalui observasi. Jadi bayangkan ketika kalian diminta oleh perusahaan untuk melakukan job analysis, maka kalian lakukan pengamatan. Mungkin ketika misalkan gini, bayangkan begini. Kalian diminta oleh perusahaan PT Taekwang misalnya yang sekarang lagi berdiri di Pepedilan, lagi membangun pabrik sepatu baru. Kalian misalkan diminta oleh Taekwang itu untuk membuat job analisis pekerjaan yang outputnya job desk dan job spec. Nah, maka kemudian kalian bisa lakukan observasi pengamatan di perusahaan PT Taekwang yang ada sebelumnya di Indonesia. Misalnya ada di daerah Purwakarta. Di Purwakarta kalian observasi amati. Interview dengan karyawan yang ada di perusahaan sebelumnya, atau interview dengan para pimpinan-pimpinan di perusahaan. Kemudian pandangan pejabat atasan atau karyawan senior, minta tanggapan kepada para pimpinan atau atasan di perusahaan tersebut. Bisa jadi kemudian kalian mengumpulkan kuesioner Job Analysis Information Format dengan JAIF, format informasi analisis jabatan. Kemudian catatan harian pekerjaan karyawan. Mungkin kalian bisa melihat catatan harian di perusahaan tentang pekerjaan karyawan. Dan berikutnya adalah teknik kombinasi.
kombinasi dari observasi, interview, catatan harian, kuesioner, pandangan pejabat dikombinasikan. Ini contoh dari uraian pekerjaan. Titel posisinya adalah supervisor atau supervisor itu adalah manajer yang paling bawah. Supervisor tentang pinjaman. Unitnya ada di administrasi pinjaman. Bagiannya adalah operation. Jadi operasional di lapangan. Di dasar pekerjaannya seperti ini, meyakini bahwa portofolio kredit berkualitas tinggi, menyelenggarakan administrasi kredit secara prima. Ininya nih, job desk-nya. Menjamin kelengkapan map kredit sesuai dengan pedoman kantor pusat. Garis pelaporannya adalah kepada manajer operasi. Ini adalah loan supervisor, dia juga adalah pimpinan. Tanggung jawab supervisi memanage petugas tata usaha kredit, hubungan kerja pokok pemimpin cabang. Ada operation manager, relationship officer. Ya. Hubungan kerja yang pokok yang harus dia lakukan adalah kepada pemimpin cabang. Kegiatan utama job desk-nya nih, mempelajari, menganalisis, mengevaluasi permohonan kredit yang standar, merumuskan usulan kepada pimpinan atau langsung menolaknya seperti ini. Meyakini bahwa barang jaminan telah dilakukan penilaian, pemeliharaan, pengawasan, bla 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 bla. Atasan langsung operation manager. Persyaratan jabatan ini S1 manajemen, 1 tahun di accounting, 1 tahun di customer service. Syarat lainnya adalah menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ini adalah job specification, persyaratan jabatan. Nih, job spec-nya adalah tadi seperti itu. Nah, sekarang deskripsi analisis pekerjaan. Identitas, nama personal, nama jabatan, persyaratan pekerjaan, itu. Tugas-tugas kewajiban, hubungan kerja, atasan langsung, bawahan langsung ini. Ini adalah merupakan gambaran tentang analisis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang personil di dalam perusahaan. Ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang formal, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan bonafit, perusahaan yang sangat mengedepankan manajemen yang formal, tertata rapi. Dan ini adalah menciptakan kejelasan tugas-tugas dari karyawan. Enak nanti ketika dia membaca ini. Spesifikasinya, persyaratannya, persyaratan kepribadiannya, dan seterusnya. Ini luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tolong sekali nanti untuk yang bagian bidang analisis pekerjaan, topiknya misalkan analisis pekerjaan, ini bisa kalian tanyakan. Baik, kurang lebih seperti itu materi kita tentang analisis atau job analysis yang akan menghasilkan yang dinamakan dengan job description dan juga job specification.